Ada sebuah kepercayaan yang diam-diam tertanam dalam banyak dari kita, bahwa untuk menjadi orang baik, kita harus selalu berkata iya, selalu mengalah, selalu tersenyum, bahkan ketika hati kita berteriak kesakitan, seolah-olah nilai kita sebagai manusia diukur dari seberapa banyak kita bisa memberikan, tanpa pernah mempertanyakan, tanpa pernah menuntut balik. Tapi, apa yang terjadi ketika kebaikan itu tidak lagi menjadi kekuatan? Apa yang terjadi ketika kebaikan itu justru berubah menjadi rantai yang membelenggu jiwa kita sendiri? Kebaikan pada hakikatnya adalah pedang bermata dua. Persis saja mampu membuat pintu hadir. Ia mampu membawa terang dalam dunia yang penuh kegelapan. Ia mampu menyembuhkan luka, bahkan yang paling dalam. Tapi di sisi lain, kebaikan tanpa batas, tanpa pertimbangan, tanpa batasan, justru bisa menjadi jalan menuju kehancuran diri sendiri. Ketika kamu terus memberi, bahkan kepada mereka yang hanya tahu mengambil. Ketika kamu terus berkorban, bahkan untuk orang-orang yang tidak pernah mempedulikanmu. Maka perlahan tapi pasti, jiwamu terkikis sedikit demi sedikit. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang dipenuhi dengan pujian dari luar, tetapi hidup yang setia pada prinsip, pada nilai-nilai yang kita pegang sendiri. Epictetus pernah berkata, bukan tugasmu menyenangkan semua orang. Tugasmu adalah menjaga jiwamu tetap utuh. Terlalu banyak dari kita yang takut mengecewakan, takut terlihat egois, takut dijuluki kurang baik, kurang pengertian. Tapi dalam ketakutan itu, kita perlahan mengkhianati satu-satunya orang yang paling perlu kita lindungi, diri kita sendiri. Ingatlah, kebaikan sejati tidak berarti mengorbankan dirimu hingga habis. Kebaikan sejati adalah berbagi, tanpa harus kehilangan siapa dirimu. Kenapa orang yang terlalu baik justru sering disakiti? Mengapa mereka yang tulus memberi, tulus membantu, tulus hadir saat dibutuhkan, malah sering ditinggalkan, dilupakan atau bahkan dimanfaatkan? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan. Karena dunia ini tidak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, dan tidak semua orang tahu cara menghargai hati yang lembut. Ada sebuah ironi dalam hidup ini. Semakin kamu menunjukkan bahwa kamu bisa diandalkan, semakin banyak orang akan bergantung padamu. Bukan karena mereka benar-benar butuhmu, tapi karena mereka tahu kamu tidak akan menolak. Dan ketika kamu tidak menetapkan batasan, kamu bukan hanya memberi mereka ruang, tapi kamu juga memberi mereka kekuasaan atasmu. Bayangkan kamu adalah sumur air yang dalam. Awalnya orang-orang datang untuk mengambil air dengan bijak. Tapi ketika mereka tahu kamu tidak akan pernah kering, mereka datang dengan ember yang lebih besar, lalu dengan truk, lalu dengan pipa. Dan suatu hari, kamu sadar kamu benar-benar kosong, tapi tak seorang pun peduli, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak hanya baik, tapi juga bijak. Seneca berkata, jika kamu memberi kepada semua orang, maka kamu memberi kepada yang tidak layak juga. Karena kebaikan tanpa kendali, bukanlah kebaikan tapi bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Terkadang, orang menyakiti bukan karena mereka jahat, tapi karena kita yang mengizinkan mereka melakukannya berulang kali. Kita mengira, dengan terus bersikap baik orang akan berubah. Padahal, yang sering terjadi adalah mereka justru semakin merasa berhak. Jadi, jika kamu pernah merasa dimanfaatkan, jika kamu pernah merasa kebaikanmu tak dihargai, itu bukan salahmu karena jadi baik, tapi itu adalah alarm bahwa saatnya kamu belajar membatasi, karena orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan menuntutmu menjadi sesuatu yang menghancurkan dirimu sendiri. Kebaikan itu indah, tapi tanpa batasan, kebaikan bisa berubah menjadi luka. Karena itu, kita harus belajar satu hal penting. Bagaimana menetapkan batas? Apa itu batasan? Batasan adalah garis tak terlihat yang melindungi dirimu, pikiranmu, emosimu dan energimu. Batasan bukan tentang menjadi egois, bukan tentang berhenti peduli. Batasan adalah tentang memahami bahwa kamu juga berharga. Banyak orang takut menetapkan batas, takut dianggap kasar, takut kehilangan teman, takut dijuluki berubah, atau tidak peduli lagi. Tapi faktanya, orang yang benar-benar mencintaimu akan menghormati batasanmu. Yang tidak menghargaimu akan marah ketika kamu mulai melindungi dirimu. Dan disitulah kamu tahu siapa yang layak berada dalam hidupmu. Bagaimana caranya menetapkan batas? Pertama, belajarlah berkata tidak.
tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan panjang, tanpa merasa harus membenarkan pilihanmu. Tidak adalah kalimat yang lengkap, dan kamu berhak menggunakannya kapan saja kamu merasa perlu. Kedua, kenali tanda-tanda manipulasi emosional. Ada orang yang akan membuatmu merasa bersalah karena tidak menuruti keinginan mereka. Mereka akan berkata kamu egois. Mereka akan berkata kamu berubah. Tapi sesungguhnya, mereka hanya kehilangan kontrol atasmu. Tetaplah tenang. Batasan bukan untuk menyakiti mereka. Batasan adalah untuk menyelamatkan dirimu. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan biarkan pikiran orang lain menguasai jiwamu. Itu adalah pelajaran penting. Jangan biarkan ekspektasi orang lain merusak ketenangan batinmu. Buatlah hidupmu seperti rumah yang kokoh. Pintu rumahmu boleh terbuka, tapi bukan berarti semua orang boleh masuk seenaknya. Hanya mereka yang tahu menghargai, yang layak untuk berada di ruang terdekatmu. Di dunia ini terlalu banyak orang yang hidup hanya untuk satu hal, persetujuan. Mereka mencari pujian, mencari pengakuan, mencari penerimaan. Seolah-olah nilai diri mereka ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan. Tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan? Jika kamu terus hidup untuk mendapatkan tepuk tangan, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu menari mengikuti irama yang bukan kamu ciptakan. Setiap langkahmu, setiap pilihanmu akan dikendalikan oleh harapan orang lain. Dan perlahan, kamu akan kehilangan siapa dirimu yang sebenarnya. Stoikisme mengajarkan kita hal yang berbeda, bahwa hidup bukan tentang memuaskan dunia. Hidup adalah tentang setia pada prinsip, pada nilai-nilai yang kamu pilih dengan sadar, pada jalan yang kamu yakini benar. Bahkan ketika itu tidak populer, Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terhambat oleh perilaku orang lain, itu karena kamu membiarkan dirimu terhenti oleh mereka. Dalam kata lain, yang mengendalikan hidupmu, bukan mereka, tapi kamu sendiri. Orang yang hidup berdasarkan prinsip, mungkin akan dijauhi, mungkin akan dikritik, mungkin akan dianggap aneh, keras kepala, bahkan egois. Tapi orang itu akan tetap berdiri tegak, karena dia tahu harga dirinya tidak tergantung pada tepuk tangan orang lain. Dia tahu, kebaikan yang dia berikan berasal dari kekuatan, bukan dari ketakutan. Bukan tugasmu membuat semua orang senang. Bukan tugasmu menyesuaikan diri dengan semua ekspektasi. Tugasmu adalah menjadi seseorang yang ketika kamu melihat dirimu sendiri di cermin, kamu bisa berkata, ini aku. Aku hidup dengan nilai yang aku pilih. Aku bangga dengan siapa aku. Hiduplah untuk prinsip, bukan untuk persetujuan. Karena tepuk tangan akan berlalu, tapi integritas akan tetap bersamamu sampai akhir hidupmu. Terlalu sering memberi, terlalu banyak membantu, dan tanpa sadar kita mengabaikan diri sendiri, kebaikan adalah nilai yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Kebaikan itu tidak harus mengorbankan diri kita. Menjadi baik kepada orang lain dimulai dengan menjadi baik pada diri sendiri. Kita tidak bisa memberi dengan tulus jika kita tidak menjaga kesejahteraan kita terlebih dahulu. Jangan merasa bersalah saat meluangkan waktu untuk diri sendiri, karena dengan merawat tubuh, pikiran dan perasaan kita, kita bisa memberi lebih banyak kepada orang lain. Namun menjadi baik juga berarti menetapkan batasan. Menyepakati segalanya, atau terus-menerus mengatakan ya pada orang lain bisa membuat kita kelelahan dan terkuras. Menetapkan batasan bukan berarti kita egois, melainkan cara kita untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Kebaikan sejati adalah ketika kita tahu kapan harus mengatakan tidak. Mengatakan tidak dengan lembut bukan berarti kita tidak peduli. Itu justru bentuk kebaikan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika kita tahu kapasitas kita bisa memberi dengan lebih tulus dan penuh. Selain itu, kebaikan itu juga tentang menerima bahwa kita semua memiliki kelemahan. Kita tidak perlu sempurna untuk bisa menjadi baik. Menerima kekurangan kita adalah bagian dari perjalanan untuk tumbuh dan terus berkembang. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kebaikan itu berasal dari kesediaan untuk belajar dari pengalaman. Kebaikan yang sejati adalah ketika kita bisa memberi tanpa kehilangan diri kita. Kebaikan yang seimbang datang dari memberi dengan penuh, tanpa mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Jadi dalam kita belajar untuk menjadi baik kepada orang lain, tetapi juga menjaga diri kita tetap utuh, tetap bahagia, dan tetap kuat. Kebaikan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri. Degrang, kita merasa terjebak dalam perasaan bahwa kita harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain, bahwa kita harus selalu hadir dan membantu. Tapi ingat, kebaikan yang tidak disertai dengan perhatian pada diri sendiri bisa membuat kita merasa kosong dan kelelahan.
Kita mungkin berpikir bahwa semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak yang kita terima. Tapi kenyataannya, jika kita terus memberi tanpa mengisi ulang diri kita justru akan kehilangan kekuatan untuk memberi lebih. Kebaikan sejati tidak datang dari pengorbanan diri yang berlebihan, tetapi dari keseimbangan yang kita jaga dengan bijak. Memiliki ruang untuk diri sendiri adalah hak setiap orang. Bahkan jika kita ingin selalu ada untuk orang lain, kita perlu waktu untuk meriset diri. Ketika kita merasa penuh dan seimbang, baru kita bisa memberi dengan lebih tulus dan lebih bermakna. Jangan pernah merasa bersalah atas kebutuhanmu untuk menjaga ruang pribadi, untuk beristirahat dan mengisi ulang energi. Belajar untuk melepaskan adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Tidak semua masalah harus kita tangani, tidak semua orang membutuhkan bantuan kita dalam setiap situasi. Belajarlah untuk melepaskan beban yang bukan milikmu. Kebaikan bukan tentang menjadi penyelamat, tetapi tentang memberikan dukungan yang tepat di waktu yang tepat. Ada kalanya kita juga harus menghargai diri sendiri dalam bentuk penghargaan kecil, memberi waktu untuk hobi, menikmati kesendirian, atau bahkan merayakan pencapaian kecil dalam hidup. Ini adalah cara kita menghargai perjalanan kita dan merayakan diri kita sendiri. Menjadi baik tanpa menghancurkan diri sendiri berarti kita sadar akan batasan kita, menerima diri apa adanya, dan memahami bahwa kebaikan tidak harus datang dengan harga yang mahal. Sebaliknya, kebaikan yang datang dari hati yang utuh adalah yang paling berharga. Ketika kita menjaga diri kita dengan baik, kita juga memberi contoh kepada orang lain tentang bagaimana mereka bisa menjaga keseimbangan hidup mereka sendiri. Jadi jangan takut untuk menetapkan batasan, untuk mengatakan tidak, atau untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kebaikan itu bukan soal seberapa banyak yang kita beri, tetapi seberapa tulus kita memberi tanpa kehilangan diri kita di tengah proses itu. Jadilah baik kepada dunia, tetapi jangan lupa untuk tetap baik kepada diri sendiri. Kebaikan yang sejati dimulai dari dalam diri kita, dan hanya dengan menjaga diri kita bisa menjadi sumber kebaikan yang tak terbatas untuk orang lain.